Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan melanjutkan materi pokok pembahasan video yang kedua, dan video yang saat ini sedang Anda tonton. Saya berikan topik atau judul Catatan Kehidupan episode yang pertama. Besar harapan saya Anda mau mengikuti video saya yang saat ini Anda tonton dari awal sampai dengan akhir, di mana episode yang pertama ini saya akan membahas true story kehidupan saya dari mulai saya lahir, kanak-kanak sampai dengan remaja. Dan nanti akan saya sambung untuk episode yang kedua ketika saya transisi dari kehidupan remaja, dewasa, dan mungkin sampai dengan saat ini. Kalau bisa saya perpendek, saya akan buat 2 episode, tapi kalau memang ternyata materi ini tidak bisa saya perpendek, mungkin akan ada 3 episode. Akan tetapi satu hal yang harus saya jelaskan bahwa ini sangat penting. Ini adalah fundamental, karena di video-video selanjutnya ketika saya sudah mulai masuk tentang semua hal yang terkait tentang kesehatan mental, kiblatnya adalah dari kehidupan nyata saya, true story saya. Jadi kalau Anda melompati, entah itu nanti akan terjadi 2 episode atau 3 episode yang akan saya buat nanti, mungkin Anda akan sedikit bingung. Narasi video yang saya susun ini kiblatnya dari apa? Yang saya katakan ini basicnya atau latar belakangnya dari mana, nanti akan jadi rancu. Jadi harapan saya, walaupun ini menceritakan tentang kenangan hidup atau perjalanan true story hidup saya, Anda mau bersabar, telaten untuk mendengarkan, sehingga nanti ketika saya sudah mulai masuk ke topik tentang kesehatan mental, apa yang saya bawakan akan mudah untuk dicerna. Saya akan masuk dulu tentang siapa saya. Saya adalah orang yang boleh dikatakan cukup bersyukur, beruntung, dilahirkan mempunyai kedua orang tua yang bisa dikatakan kehidupan keluarganya harmonis. Walaupun pertengkaran itu pasti ada, beda pendapat, cekcok itu pasti ada. Tapi saya menilai orang-orang masa lalu jauh lebih bijak dibandingkan dengan orang-orang masa sekarang. Jadi sampai dengan 2008, mohon maaf saya katakan 2008, karena papa saya di tahun 2008 meninggal dunia, dipanggil berpulang oleh Tuhan. Jadi sejak saya lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa, saya jarang sekali melihat almarhum papa saya dan mama saya berantem, bertengkar dahsyat. Cekcok ya cuma sebentar, dan tidak keesok harinya, beberapa jam kemudian sudah baik-baik saja. Sehingga kami, maksudnya kami itu anak-anaknya, tidak pernah merasakan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental kami. Saya jelaskan dulu bahwa hasil dari
perkawinan pernikahan almarhum bapak saya dan mama saya dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama, anak mereka perempuan, cicik saya, lahir tahun 1969 dan diberi kesempatan untuk berkeluarga di tahun 1995. Cicik saya yang pertama ini menikah dapat orang Solo, dan hasil dari pernikahan mereka kakak ipar saya dan cicik saya dikaruniai 1 orang anak perempuan. Akan tetapi Tuhan punya kehendak yang sudah digariskan, di mana cicik saya yang pertama di tahun 2004 harus berpulang ke rumah Tuhan. Lalu anak kedua dari almarhum bapak saya dan mama saya perempuan lagi. Cicik saya yang kedua ini lahir di tahun 1970, juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikah, mendapatkan suami juga dari orang Solo. Hasil pernikahan mereka, cicik saya dan kakak saya ipar dikaruniai 3 orang putri. Dan saya masih ingat tahun pernikahan cicik saya yang pertama adalah tahun 1995. Tahun pernikahan cicik saya yang kedua tahun 1996. Dan saya sendiri lahir di tahun 1973. Tapi saya ini sebenarnya bukan anak ketiga. Saya ini sebenarnya adalah anak keempat. Karena setelah cicik saya yang kedua, itu orang tua saya dapat 1 lagi anak yang ketiga. Dan kebetulan sebenarnya kalau itu hidup, itu kami ini pas 2 perempuan 2 laki. Akan tetapi ketika beberapa jam setelah lahir, berarti itu kakak saya laki ya, atau kalau saya sebut koko, meninggal sehingga saya tidak pernah berinteraksi, hanya sebatas cerita dari orang tua. Nah, kemudian saya ini jadi anak terakhir tahun 1973. Dan saya juga diizinkan oleh Tuhan untuk pernah menikah di tahun 1999 dan dikaruniai 3 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan. Dan saya tadi lupa untuk menceritakan tentang usia papa mama saya ya. Kalaupun mungkin sudah ya, tidak ada salahnya saya ulang. Almarhum bapak saya kan lahir tahun 1947, meninggal tahun 2008. Kalau mama saya lahir di tahun 1946 dan sampai hari ini di usia 76 tahun tinggal dengan saya. Tanggal lahir almarhum bapak saya dan tanggal lahir mama saya itu kebetulan sama, di bulan Juli di tanggal yang sama.
17 Juli. Tapi kiblat dari keluarga mereka sendiri ini mempunyai perbedaan. Jadi kalau papa saya itu adalah anak terbesar dan saudara dari 6 bersaudara termasuk papa saya. Almarhum papa saya ini punya 3 adik laki dan 2 adik perempuan. Dengan papa saya berarti 6. Sedangkan mama saya itu adalah anak kedua, mempunyai 8 saudara, punya 1 kakak laki dan 4 adik laki dan 2 adik wanita. Jadi kami ini boleh dikatakan cukup keluarga besar, cuman backgroundnya yang berbeda. Karena negara kita ini, Indonesia ini memang bekas jajahan dari Belanda. Orang tua dari almarhum papa saya, opa oma saya juga pastinya sudah almarhum saat ini. Itu tradisinya, budayanya condong ke Hollandspreken, atau boleh dikatakan istilahnya babah. Opa saya meninggal dunia itu tahun 2006, kisaran 2006. Jadi saya masih bisa bertemu dengan almarhum opa saya cukup lama. Sedangkan oma saya dari almarhum papa saya meninggal 2011. Sedangkan untuk dari papa mamahnya mama saya kalau manggil engkong, papahnya itu saya panggil engkong, kalau mamahnya saya panggil emak. Kalau dengan engkong dari papahnya mama saya ini, saya tidak punya banyak memori, tidak punya kenangan cukup banyak yang bisa saya ingat, karena di tahun 1990 engkong saya sudah dipanggil berpulang pada Tuhan. Tapi dengan emak saya, mamahnya mamah saya punya memori kenangan yang luar biasa banyak, karena almarhum emak saya ini baru meninggal dunia baru tahun 2019. Jadi saya mempunyai kenangan cukup banyak. Sudah saya lanjutkan lagi, saya akan mulai masuk ke fokus. Papa saya latar belakangnya adalah Hollandspreken atau babah. Sedangkan kalau dari mamah saya, papahnya kandung, itu kiblatnya, kebudayaannya, tradisinya masih asli dari negara tirai bambu. Jadi kalau dari almarhum papa saya, orang tuanya ketika saya masih kecil, saya ingat sudah mengenal gereja. Tapi kalau dari keluar orang tua papa mamahnya mamah saya, mak engkong saya, tadinya tradisinya masih sembayangan. Jadi masih boleh dikatakan Konghucu, atau mungkin masuk ke tradisi apa saya tidak tahu ya, tapi intinya masih sembayangan, masih ada meja arwah, terus masih ada tradisi-tradisi yang benar-benar kiblatnya adalah negara tirai bambu. Dan itulah yang menjadikan
pembelajaran waktu saya masih kecil. Kalau kita bicara tanpa merasa hormat, bagi mungkin yang ada saudara menonton, mungkin sepupu saya, atau saudara saya kandung, adik saya, atau ipar saya. Kalau kita bicara tentang kehalusan, kesantunan, keramah tamahan, jauh lebih halus dari keluarga Babah atau yang Hollandsbreken. Sedangkan kalau dari keluarga Mama, itu sebutannya keluarga Toto. Itu etos kerjanya, cara hidupnya lebih keras. Lebih keras, kalau ini tidak artinya nyantai, tidak, tapi kalau diversuskan Babah versus Toto, etos kehidupannya jauh lebih keras yang Toto. Kalau yang Babah ini jauh lebih relax, enjoy life, kira-kira begitu. Dan saya dibesarkan dari latar belakang keluarga tersebut sangat nyaman dan saya mulai masuk TK tuh kalau nggak salah tahun 80 ya, tahun 1980 mungkin. Karena dulu versi dari mamah saya, pertumbuhan saya dari bayi sampai balita itu ada sedikit problematika. Jadi saya tuh mulai TK tuh mungkin tahun 80, tapi yang saya pastikan ingat saya tuh di bangku perkuliahan tuh angkatan tahun 1992. Saya TK di TK Mesen. Kalau mungkin Anda orang Solo yang melihat tahu TK Mesen. Kemudian selesai dari TK Mesen melanjutkan di SD Canisius Keprabon 1-3 dan kemudian melanjutkan lagi di SMP Canisius, kemudian melanjutkan lagi di SMA Regina Pacis Surakarta, dan kemudian melanjutkan lagi di Universitas Satyawancana mengambil jurusan ekonomi manajemen. Itu kira-kira yang latar belakang yang sudah saya ceritakan. Dan orang tua saya ini mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, tapi kasih sayang yang mendidik anak-anaknya untuk mandiri. Jadi saya dan dua kakak saya ini tidak dibiasakan untuk dimanja. Semuanya harus melakukan semampunya sebisanya. Dalam arti semampunya sebisanya tuh ketika TK, SD, TK, SD dipilihkan oleh mereka. Tapi ketika SMA itu sudah pilihan masing-masing. Jadi almarhum kakak saya SMA pilih SMA Yusef. Kakak saya yang kedua SMA di SMA Widya Wancana. Saya memilih SMA Regina Pacis. Jadi mulai SMA ini kami sudah diberi kebebasan untuk mana pilihan yang kamu suka. Universitas juga demikian. Kebebasan jurusan Anda pilih, silahkan Anda pilih sendiri. Daftar yang daftaro sendiri. Milih kos yang milih sendiri.
Jadi asasnya adalah kemandirian dan percaya. Di sini yang akan saya pertegas bahwa orang tua adalah merupakan pondasi di mana kita bisa tumbuh kembang membentuk kepribadian yang itu nanti menjadikan mental yang dahsyat atau malah sebaliknya mental yang kacau balau. Karena kalau saya versuskan dengan mungkin kehidupan saudara-saudara saya, anak-anak dari entah itu dari anak-anak dari saudara papa saya atau saudara mama saya, ada banyak hal yang cara mendidik yang salah ini membuat anak ini tidak bisa berkembang dengan baik dan akhirnya kehidupan yang sampai hari ini dilalui tidak mempunyai sebuah mentalitas untuk bisa berkembang, lebih semangat, lebih kreatif. Itulah video episode yang pertama di mana saya sudah bercerita tentang latar belakang kehidupan, baik itu saya dilahirkan dari keluarga dan berapa bersaudara, juga sudah saya ceritakan juga latar belakang dari kedua orang tua saya, mak engkong dari mama saya, oma opa dari papa saya. Semoga video ini bermanfaat, semoga ini bisa paling tidak membekali untuk nantinya saya akan mulai membahas tentang catatan kehidupan episode yang kedua, dan saya upayakan untuk secepatnya membuat video itu dan akan segera saya upload agar supaya kita segera masuk ke dalam materi tentang kesehatan mental. Pentingnya kesehatan mental dalam menjalani kehidupan yang akan kita lalui. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.